sekolahnya baru gitu ya. Dan antum kan tinggalnya jauh ya di BSD. Di BSD, jauh-jauh dari BSD. Emang di BSD nggak ada sekolah ente sampai ke Bekasi masuk-masuk gang milih FG. Nggak ada papan gitu ya juga dulu ya. Alasannya apa ente? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman semua yang berada di rumah pada kesempatan siang hari ini? Di sini siang. Tapi kayaknya siang terus, soalnya ada cahaya. Ya, mau syutingnya malam kayak, mau syutingnya pagi kayak, siang terus di sini ya. Kita berjumpa lagi dalam FG Talk, sebuah tayangan yang awet sampai dengan hari ini berjalan, langgeng, dan sudah masuk pada season yang kedua. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di season kedua ini kita masih mengundang para alumni yang pernah berkiprah dan belajar di SMA FutureGate. Di sekarang ini, yang hadir adalah sosok yang dihormati atau disegani pada angkatannya. Dan angkatan di bawahnya. Ketua OSIS. Kok disegani Ketua OSIS kan? Iya, Ketua OSIS. Disclaimer, harus disclaimer nih, OSIS, jangan sampai ada. Dan dia punya panggilan, beliau ini punya panggilan khusus ketika sekolah. Dipanggilnya Syekh, coba. Masya Allah. Syekh gitu ya. Jadi pokoknya siapapun yang pernah ketemu angkatan kedua, pernah ketemu angkatan ketiga, dan mungkin sebagian di antara angkatan keempat ya, ketemu sama bintang tamu kita pada kesempatan hari ini, itu pasti akan familiar dengan sebutan Syekh kepada beliau. Ya, karena memang dipanggilnya Syekh Rehan. Wah, jadi kita jumpa dengan sama Syekh ya. Syekh Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. Terima kasih atas undangannya ini. Alhamdulillah. Tapi ya agak-agak malu sebenarnya nih. Karena kemarin-kemarin itu kan undangannya orang-orang sukses. Orang-orang yang berkiprahnya di dunia realnya udah kelihatan gitu. Yeah. Nih kalau saya mah ya Pak Haji tahu lah nanti. Harusnya kalau agak-agak malu bawa palu. Kenapa ya, Pak? Ya kan agak-agak malu nih. Oh, gitu. Biar kudu malu ya. Oke. Boleh. Jadi mau malu tapi ragu-ragu gitu ya. Perkenalan dulu dong. Oh iya. Namanya siapa? Angkatan keberapa? Dulu jurusan di FG apa? Setelah itu studi di mana sekarang ini? Atau udah lulus ya? Alhamdulillah. Ngobrol. Siap. Perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Duyanto, dipanggilnya Rehan, dan mungkin beberapa mengenal saya juga seperti yang disampaikan Pak Haji bilang kenalannya Syekh gitu ya. Syekh. Tapi ya itu cuma bercandaan ya, enggak. Ilmu agamanya masih cetek, kalah sama Pak Haji lah. Teman-teman jelas kalah. Ente nggak usah ngomong itu udah jelas kalah ya, udah nggak usah ngomong. Iya, nggak usah diomongin nih. Udah pasti saya menang semua menang. Dan skill yang lain juga bagus. Jelas. Oke. Habis itu sekarang alhamdulillah telah menyelesaikan studi di UGM yang sebelumnya juga sempat nyasar-nyasar dulu di Bandung. Alhamdulillah dapat kenalan bagus, tapi juga karena nggak cocok akhirnya pindah ke UGM. Nah, mungkin itu dulu aja perkenalannya, Pak. Iya. Yang menarik itu Rehan adalah angkatan-angkatan awal di FG yang babat alas di kampus-kampus Big Five lah ya, katakanlah demikian. Sebelumnya keterima di UTUL UGM ya. Alhamdulillah ya. dulu. Di jurusan matematika, konsultasi sama saya banyak hal, saya sarankan dia buat masuk UGM, tapi karena dia pengen ngambil ITB, mungkin gengsi. Dulu SBMPTN soalnya, Pak. Dulu SBMPTN loh ini, SBMPTN ITB keterima. Dulu sekolahnya tuh kan lagi nyari ini supaya bagus. Iya benar, tapi babat alas dan diterima di SBMPTN di MIPA dulu ya sebelumnya. Di MIPA dulu, habis itu akhirnya tidak cocok karena ada beberapa pertimbangan tertentu. Tes lagi di UGM dan diterima. Jadi kudu muter dulu sebelum sampai Jogja. Ya. Tahun dulu akhirnya, ya. Kan nginep sini dulu setahun. Nginep sini dulu setahun. Ikut intensif di mana-mana gitu ya. Terus akhirnya keterima di UGM. Padahal sebelumnya udah keterima di UGM, ngambil ITB. Terus akhirnya gap year ya. Gap year setahun terus tiba-tiba comeback ya. Comeback. Akhirnya udah kayak ini aja, kayak epic comeback. Apa idol Korea ada comebacknya segala. Nggak tahu saya idol Korea. Oh iya, saya soalnya belakangan ini mau lanjut S2 ke Korea, makanya terpaksa jadi ikut tahu. Oh gitu. Saya tahu Korea sih, tapi kayak misalkan NCT. Apa tuh? Ada NCT ya? NCT. Biar cepet nih, gak enak nih, kan banyak penontonnya nih. Penontonnya tahu nih. Acara-acara kita. Bodoh. Penonton ngapain ngatur-ngatur kita? Ya kan? Siap. NCT, BTS, EXO. Ya kan? Saya yang jadi kayak EXO. Oh, apa tuh? Exodus. Yang pergi.
Nomaden. Oke, jadi sempat di UGM dan sekarang udah lulus. Alhamdulillah sudah. Sudah lulus. Insya Allah tinggal karena wisudanya kemarin agak terlambat administrasinya. Jadi harusnya jam 8 itu datang jam 12. Bukan, bulannya malah. Oh iya. Bulan Mei. Kira wisudanya agak terlambat gitu maksudnya. Oke. Ini kan Februari ya. Itu Maret ini. Udah Maret ya? Oh, Astagfirullahaladzim, udah lupa. Pakai kalender Zimbabwe ente. Sekarang masih Februari. Telat peradaban itu ya. Jadi apa namanya? Di sini jam Februari. Maklum nggak ada kerjaan di rumah, tiba-tiba kerasa udah Maret Tidak, aja. Udah pertengahan Februari padahal itu ya. Ikutan juga. Dan ini tayangnya April malah. Oh iya. Dia masih ngomongin Februari. Ya, Dia belum masih move on. Belum move on dari tanggal 14 Februari. Masya Allah. Ajarannya Pak Haji memang ini. Oke, sekarang aktivitas setelah lulus apa nih? Alhamdulillah sekarang ya ngurus-ngurusin wisuda, tapi sambil nunggu itu persiapan nyari kerja juga. Tapi selain itu kalau kesibukan ya sifatnya produktif lah ya, bukan menghasilkan uang, itu kayak bantu-bantu temen, kayak beberapa ada yang belajar bahasa. Bahasa apa ya? Ada bahasa Inggris, sama kebetulan baru ini tuh bahasa Korea sama salah satu Hapikyo. Hapikyo. Cuma annyeonghaseyo aja, annyeonghaseyo gitu-gitu doang, gitu-gitu. Huruf-hurufnya. Ya gitulah, karena kan persiapan kayak nanti untuk tahun depan insya Allah Kuliah di Korea. lanjut. Karena yang cocok dari GPA yang saya punya saat ini dan beasiswanya kira-kira bagus lah buat saya, yang menurut saya ini ya, itu ke sana. Pasti Korea Utara nih. Wah, Korea Utara nanti, aduh. Oh kira itu soalnya dia ngomong Korea doang. Iya. Kan? Oh ya sekarang udah gabung atau belum Pak? Bukannya? Belum. Oh belum. Belum. Ya? Oh iya. Ya, jadi rencananya Rehan akan melanjutkan Korea Selatan. Insya Allah. Korea Selatan. Ibu kotanya Pendidikan. Pyongyang. Loh salah Pak. Oh salah, ibu kotanya Salah. Seoul dong. Iya. Motor Iya. Mio Seoul. Oh. Ya kan? Ya, dari Korea. Saya bukan sih pakai beat ya, beatnya Holid. Oh, pakai beat. Jadi sekarang sedang persiapan mempelajari bahasa Korea karena memang punya desire ya, punya hasrat buat kuliah di Korea Selatan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk melanjutkan kuliah S2 di Korea nantinya. Salah satu alternatif lah Pak. Kan dulu bukan karena pengen nyari gadis-gadis Korea juga. Ya kayak siapa? Enggak dulu deh. Siapa namanya? Ayana Moon. Waduh. Nah, itu kan? jadi nanti Wardah. Ada Ayana Sun. Apa tuh? Ya kan Moon malam, bulan. Oh sama. Iya. Sun. Sun Maciu. Oh iya. Waduh. Nggak bisa bahasa Inggris ya kan? Iya. Ayana Sun, Ayana San. Ayana San. Sun mah bubur susu, bubur bayi ya. Bubur sun-sun ya. Iya. Nah ini Rehan ini adalah angkatan kedua dari FG. Dan tentu namanya angkatan kedua itu adalah angkatan babat alas. Masya Allah. Angkatan yang banyak merasakan pahit dan getirnya. Lebih banyak pahit dan getirnya. Kalau angkatan-angkatan setelahnya itu udah manis sekarang. Udah bagus-bagus. Udah bagus-bagus. Gurunya ada, makanannya enak lagi. Oke, terus udah gitu sekarang semua ruangan pakai AC. Iya. Dulu AC-nya masih bocor. AC malah mending jadi penghangat ruangan Pak. Oh, iya. Lempar kasur dari atas ke bawah. Lantai. Jadi emang angkatan perih-perih tuh dia, angkatan kedua tuh ya. Jadi saya ngalamin dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang sekarang. Cuma pertanyaannya adalah, itu kan sekolahnya baru gitu ya. Dan antum kan tinggalnya jauh ya di BSD. Di BSD, jauh-jauh dari BSD. Emang di BSD nggak ada sekolah ente sampai ke Bekasi masuk-masuk gang milih FG. Nggak ada papan gitu ya juga iya, dulu ya. Alasannya apa ente? Di BSD banyak sekolah, padahal Al-Azhar BSD bagus banget. Iya. Iya kan? Terus kenapa milihnya FG? Kenapa mungkin FG? Setara ya. Ente mungkin buat ente. Al-Azhar. Boleh. Oke, gimana? Alasannya apa? Kenapa tiba-tiba kepikiran buat daftar di sini? Kalau dulu sebenarnya awalnya kan rencananya tuh ini ya, orang tua itu mulai ngaji. Habis itu mulai kenal-kenal Roja dan teman-temannya Radio Sunnah, Majalah Sunnah. Habis itu kebetulan ada teman ngajinya itu nawarin. Pas kebetulan saya kelas 9 berarti ya. SMP-nya di mana dulu? Dulu di MP UIN, MTS. Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Habis itu mulai ngaji. Awalnya tuh saya sebenarnya niatnya Insan Cendekia kalau mungkin tahu. Itu sama favorit yang dulu. Sama BJ Habibie ya kalau nggak salah itu. Cuma itu kan proses daftar. Habis itu ibu saya bilang, kamu jangan cuma satu aja, harus cari yang lain. Nah habis itu, nih ada pondok-pondok nih. Saya nggak mau pondok. Karena emang dari dulu kan nggak pernah pondok. Tiba-tiba cari yang pondok, tapi kalau bisa ada ininya. Pelajaran umum betul dari Diknas. Suatu saat ketemu di majalah kalau nggak salah, ada sekolah baru namanya SMA Future Gate. Oh, cakep benar. Nah tiba-tiba itu, ya udah kita berangkat, lihat dulu aja, ya, iseng lah istilahnya iseng.
Habis itu juga kebetulan lagi buka pendaftaran waktu itu. Oh iya. Nah, pertama kali datang ke sini tuh nyari, kan depan sini SD ya. Iya betul. Depannya SD kan. Ini Ini sekolahnya ini SD nih. Sekarang saya merasa daftarnya SD gitu kan. Dulu nggak ada pelangnya soalnya Pak, nggak ada pelang. Dan ketika udah masuk gang sini, kan sebelum masuk gang tuh nanya, Pak, sini SMA Future Gate di satu lokal sama SD gitu. Dalam hati saya, oh enggak, bapak saya juga bingung kan. Akhirnya, oh masuk gang situ dulu Pak, muter ke belakang. Akhirnya muter, pas masuk ada gedung nih. Cuma di gedungnya tuh nggak ada tulisan sama sekali. Cuma dulu kan ini udah dicat ya sekarang. Iya. Dulu tuh cuma krem, belum ada plang SMA Future Gate aja nggak ada tuh. Pikir sarang burung walet ya. Dulu kan tinggi gedung. mending kalau sarang ini dikira gedung ditinggal. Oh iya. Dulu kan yayasan apa tuh? Gedung ditinggal. Karena masih ada bangunan tua ya. Bangunannya tua, habis itu kan. Oh ini masuk. Akhirnya masuk. Oh pas masuk alhamdulillah ada mobil-mobil, berarti ada orangnya gitu kan. Itu sekalian daftar, udah iseng aja sekalian daftar. Alhamdulillah daftar. Ya gitu, cuma kok ini saya penasaran, kok pas ngerjain kayaknya gampang banget gitu ya istilahnya. Dibandingin insan cetika. Ya iya kan dulu kan ngejarnya. Ya mungkin dulu insan cetika juga gampang tesnya kayak kita. Dulu ya gitulah. Terus kan udah banyak yang masuk jadi susah. Kita juga sekarang mau disusahin. Bentar lagi. Abis ini kita susahin soalnya nih. Tapi pikiran unik saya gitu soalnya. Dulu perasaan saya daftar SMP aja gitu ya. Lumayan sulit kan. Kok kayak ini kayaknya gampang. Saya ingat banget soalnya waktu tes dari sekian banyak itu saya sendiri keluar gitu kan lah. Astu gurunya juga bingung. Dulu namanya Pak Indra kalau nggak salah ya. Oh iya Pak Indra. Pak Indra itu yang ngetes. Udah selesai, gampang. Saya cuma ngaku-ngaku aja gitu. Ya udah keluar, ketemu Pak Rifkul, interview, pulang langsung. Orang-orang tua yang lain nanya, Mas udah selesai? Kok cepet banget gitu? Oh iya, udah Pak. Oh mana bingung nggak sih? Ya tinggal pulang aja gitu kan akhirnya. Tapi akhirnya menikmati. Ternyata pas perjalanannya itu saya nggak dapet di IC itu. Dan qadarullah ya udah. Saya malas tes lagi, akhirnya ngambil FG, alhamdulillah. Sebenarnya IC sama FG itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Sama-sama dua huruf singkatannya kan. Iya, IC, FG. Oh iya. I sama C, F sama G, sama-sama dekat ya. Itu juga dekat banget itu. IC, FG, dekat banget. Bagi kita Sarah itu. Insya Allah juga. Towards ya, oke. Nah terus pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi siswa angkatan kedua SMA Future Gate? Insya Allah, kalau cerita banyak ya, mungkin satu episode nggak habis nih. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Makanya aja. Gimana? Satu aja deh yang paling berkesan. Paling berkesan itu waktu pertama kali pengalaman boarding. Karena seumur hidup selama sekolah itu belum pernah boarding kan. Di sini ada program baru boarding. Wah, ini nggak apa-apa cerita-cerita yang agak-agak. Nggak apa-apa. Nggak usah sensor nih, nggak perlu sensor nih. Dulu pertama kali ngopi nggak? Oh, enggak. Indomie? Enggak. Oh, enggak, itu masih aman. Kan belum cerita yang salsa dan teman-teman manjat. Sampai tidur belum nih? Yang tidur di masjid belum. Lanjut. Emang Rehan tuh budaknya cerita dulu. Ya. Nggak habis cerita sama beliau. Pokoknya dulu tuh awal pertama kali diajakin, wah ada yang ngumpul-ngumpul nih, ngapain nih? Wah ternyata ada perkumpulan gitu kan. Wah. Ya, namanya perkumpulan kan ada perkumpulan. Kalau satu-satu persatuan gitu kan. Usut punya usut. Ternyata ngajakin main. Nah, ternyata mainnya luar biasa. Kita harus memanjat suatu tembok dulu gitu. Ya, habis itu Benteng Takeshi itu. Sampai ada yang ininya kena nih kalau nggak salah nih, lehernya nih beret gitu ada ya cerita. Ada orangnya. Ada ya. Angkatan 1 itu. Iya, pokoknya ada lah. Tenang. Ngantuk. Lanjut terus. Oh ya udah. Tapi yang paling ini dulu lomba. Dulu paling berkesan karena ini yang baik-baik ya, cerita baik aja lah. Alhamdulillah dulu zaman saya itu kebetulan diamanahi OSIS angkatan pertama sama Pak Haji juga, dibimbing Pak Haji untuk menjadi ketua OSIS. Dan alhamdulillah di masa itu banyak teman-teman yang mendukung untuk lomba dan menang. Istilahnya sampai kita tuh mikirnya dulu, nyari duit yuk. Ya maksudnya nyari lomba. Karena hampir selalu kalau ada lomba, biasanya yang rohis ya, biasanya rohis itu pasti babat habis semuanya. Hadiah. Banyak trofi-trofi dari angkatan kedua yang diberikan kepada SMA FG. Yang sekarang dipajang tuh di ruang tamu, di etalase. Itu kan trofi-trofi hampir sebagian besar angkatan kedua. Sekarang udah jarang lomba. Oh iya. Ya kan kemarin pandemi. Oh iya. Gak ada yang online ya? Gak ada yang online. Males lomba online, belajar online. Siapa tau kan sambil ini kan murotal itu kan dengerin. Kita nggak kesana arah. Nah akhirnya kan menjadi siswa boarding dengan berbagai macam suka dukanya. Apalagi
first impression kan, kesan pertama sebagai siswa boarding, Betul. itu tentu menjadi penempaan sendiri dong sebelum akhirnya ngekos di UGM. Iya, betul sekali. Jadi gimana tuh? Apa nilai-nilai yang masih kebawa sampai akhirnya itu di kos-kosan UGM itu apa namanya membekas gitu ya. membekas, menjadi kenang-kenangan terindah. Ini sebenarnya bukan promosi Pak Aji sih. Bukan. Ini kebetulan saya mau ngomongnya tentang Pak Aji karena ini orang yang cukup spesial. Konfirmasi dulu, ini yang bener-bener bukan Insya Allah yang aman. Oh, iya, bukan di atas R lah, bukan R-rated lah. Iya. Bukan bimbingan orang tua ya. Bukan konseling yang lain. Beda lagi. Itu nanti ucarannya. Siap. Bikin seri sendiri. BTS. Behind the scene. Iya, oke. Balik dosa-dosa. Behind the scene, ya kan? Balik dosa-dosa. Lanjut. Terus gimana? Jadi paling inget dari dulu itu Pak Haji bilang sebelum saya lulus waktu itu malam-malam tuh lagi mikir kan terkait mau masuk ITB atau UGM itu. Pak Haji bilang terserah antum, pokoknya yang penting FG itu ingin membawakan nilai, yaitu ketika kamu merasa apa istilahnya ya nyasar gitu lah Pak ya, merasa bingung saya harus kemana, FG telah menyiapkan bahwasanya untuk kembali ke agamanya gitu. Ke manhaj salaf. Ke manhaj salaf, dan itu yang menurut saya paling membekas, dan alhamdulillah menurut saya pribadi ya ini itu membekas dalam artian menjaga saya untuk mencari lingkungan yang baik. Dan salah satunya ketika di ITB pun sempat nanya juga ya Udrus Sunnah itu ya, lewat Pak Haji, dan juga ketika UGM gitu juga mencari lingkungan sunnah seperti YPIA, Masjid Pemudalangan dan seterusnya. Itu sebenarnya poin paling utama yang saya paling ingat lah istilahnya, paling membekas sehingga saya bisa mencari lingkungan yang bagus, mencari ya intinya supaya terhindar lah dari, meskipun mungkin yang kecil-kecil masih terlewat lah ya. Cuma kalau yang kayak udah akidah gitu, insya Allah dengan pendidikan yang saya terima di FG ini, bismillah, alhamdulillah, saya seperti saat inilah, nggak terlalu parah-parah amat lah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ketika di Jogja itu kan tentu dihadapkan juga pada bulan Ramadan. Karena kita juga tayang di bulan Ramadan ya. Iya. Ada serial sebelumnya yang ngebahas tentang Ramadan juga bersama dengan alumni yang lain. Nah, apa yang paling berkesan di bulan Ramadan ketika masih menjadi mahasiswa di UGM ya? Sebenarnya kalau saya tuh ngerasain Ramadan sebenarnya dua, di UTB juga, di UGM juga. Yang di dan UGM ternyata aja. di UGM lebih ini, dan ternyata memang lebih bagus, bukan lebih bagus ya, saya nanti kesannya jelek nanti bilang ITB nanti. Tapi di UGM lebih berkesan. Karena pertama itu lingkungannya. Kebetulan saya tinggal di Jogja itu namanya Pogung. Sekarang dikenalnya Kampung Hijrah Pogung. Kampung Hijrah, iya betul. Dan itu Masya Allah programnya itu bukan cuma istilahnya kan kalau biasanya program itu kayak cuma masjid gitu ya. Dan ini programnya ternyata bersinergi dengan warganya. Jadi antara mahasiswa dengan warga, ya saya kurang tahu kalau setiap individu beda ya. Tapi intinya kalau pengalaman saya di kosan saya dan beberapa lingkungan saya itu, warganya itu welcome, habis itu care dengan agamanya, habis itu juga pokoknya kayak misalkan salah satu yang ketika saya masuk itu kan salah satu butuh pangan ya istilahnya ya. Butuh pangan. Program bagi-bagi makanan hari Jumat, hari Minggu, hari Senin itu ada semua, sampai Kamis juga ada. Masya Allah, sampai saya tuh sama teman saya punya list. Hari ini kita Jumatan di masjid sini. Dari Senin ke sini, dan itu Masya Allah, itu sangat membantu. Karena nanti udah punya katalog lauknya ya? Lauknya enak-enak Pak. Iya. Jadi katalog lauk masjid ini apa nih kalau hari ini, katalog masjid ini lauknya apa? Iya, habis Jumatan, bukannya orang kan zikir biasanya ya, ini kita Anda nggak zikir malah. ngumpul sama teman-teman, siap-siapin, oh ini tempat naruhnya makanan nih, berarti deketin gitu. Maklum mahasiswa. Maklum mahasiswa. Tapi ya itu cuma intermezzo lah istilahnya, bukan utamanya gitu. Tapi setidaknya itu menjadi momen yang paling berkesan terkait dengan Kampung Pogung Dalangan tadi itu ya. Jadi sekarang dan juga ini Pak, kajiannya, Masya Allah. Itu pertama kali saya ikut kajian di Mas Pogung itu Ustadz Abdul Wasikal. Beliau itu cara pembawaannya enak, habis itu juga ilmiah ya istilahnya. Karena beberapa kali saya kan pernah ikut. Enak mana sama Pak Dimas ngajar di kelas? Kayaknya tentu. Pak Dimas nggak enak. Pak Dimas nggak usah, ceritanya. Udah lewat itu. Tapi intinya selain Ustadz Abdul itu juga banyak kajian lain. Tapi intinya tuh kajiannya banyak. Banyak pilihan juga ya. Dan juga istilahnya ilmiahnya terutama. Karena sebagian orang, setidaknya ketika saya sebelum kuliah itu, dia tuh kayak ngasal aja gitu. Kayak teman saya waktu di ITB ada, dia kan diskusinya nggak cuma muslim ya, namanya bercampur gitu. Itu dia kayaknya ngomongin agama, tapi kok kayak nggak berilmiah gitu. Nggak ada dasarnya. Kadang-kadang ya ada dasarnya, tapi kayak bukan yang tahu gitu. Kok ikut-ikutan gitu. Dalam hati saya, apakah benar gitu? Kayak
Dan itu kan bisa jadi khawatirnya menyerang ke akidah kita gitu ya. Nah itu salah satu mungkin poin penting kenapa dan berkesan di saya di UGM itu. Dan ya itu kurang Jadi lebih. menjawab kebutuhan ruhani sekaligus ya. Betul sekali. Sebagai penuntut ilmu agama sekaligus secara bersamaan. Oke, kita tahu nih antum akhirnya harus melanglang buana, harus merantau, harus pergi ke sebuah tempat yang mungkin pertama kali bagi antum itu adalah sebuah tempat yang asing, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita nih, saya lah secara pribadi itu melihat antum masih cukup istiqomah dalam memegang nilai-nilai Islam, dan semoga seterusnya ya sampai akhir hayat mudah-mudahan ya. Nah itu bisa nggak, ada nggak tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah, bagaimana sih kiatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap istiqomah walaupun godaan-godaan di kampus itu tidak mudah untuk kita hadapi dan kita taklukkan? Mungkin antum bisa memberikan tips buat teman-teman yang lain. Fadol. Berdasarkan pengalaman antum sendiri aja. Nah, ini juga pengalaman ya. Ini saya bukan ustadz, harus disclaimer dulu nih. Kemarin soalnya udah ada Ustadz Fikri. Ustadz Fikri, ya, ada Ustadz Rizaldi. Saya nggak enak melahului nanti takutnya. Jadi mungkin kalau dari pribadi itu adalah pertama lingkungan. Nah, lingkungan itu salah satunya bisa dengan lingkungan sebelumnya. Dalam arti seperti saya mencari lingkungan ketika mau kuliah, saya menanyakan lingkungan lewat orang yang kenal yang setidaknya saya yakini, yaitu Pak Haji misalkan contohnya. Meskipun nggak semua Pak Haji ya. Ntar kayak enak Pak Haji terus nih. Saya disclaimer ya. Sama dong kita disclaimer nih. Bukan saya semua maksudnya. Pasti ada insight lain yang didapat oleh Raihan. Nah, di situ dengan adanya lingkungan itu, seperti halnya kayak kita misalkan ngumpul dengan orang-orang melakukan sesuatu, kita sendiri yang beda tuh kan jadi bawaannya beda ya. Kayak misalkan, kok saya nggak ikut-ikutan juga gitu. Nah itu salah satu poin pertama gitu ya. Nah, itu kalau setidaknya poin yang kedua dan mungkin yang terakhir itu pertama lagi. Yang kedua adalah gitu. Saya agak-agak panik kalau depan kamera nih. Agak-agak malu. Haus sekali. Enggak, nanti habis ini minum apa? Thai tea, chat time, boba. Ada papa haus. Papa haus. Okay. Ya. Yang kedua yaitu tentunya doa ya dari orang tua itu. Yaitu sebagaimana kalau Ustadz kita bilang untuk selalu minta hidayah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, itu kan salah satu doa yang selalu usahakan untuk dijaga lah gitu istilahnya. Nah dengan itu bisa kita dapat istiqomah mungkin dari jalur yang nggak diduga-duga. Karena salah satunya itu saya pernah dapat dari orang nggak pernah ngaji, cuma saya ngelihat dia kok seakan-akan dia lebih baik gitu loh. Istilahnya karena kebetulan kan dulu pernah jadi pendamping mahasiswa luar negeri dari Australia itu. Akhirnya kan ketemu orang-orang yang dia budaya minum, habis itu kayak gitu. Dan ternyata ada satu orang dia Muslim, tapi dia bisa bertahan gitu loh. Dan itu saya lihat apa sih yang mendorong dia, dan ternyata memang mungkin salah satunya saya mikir karena kehidupan dia tuh biasa aja, karena dia kayak ikut main, tapi kok pas mau misalkan ngumpul minum-minum dia nggak bisa ikut. Nah itu kayak gitu. Nah ini mungkin salah satu prinsip mungkin ya, ada sikap. Prinsip, tapi kayak seakan-akan kayak dibantu Allah gitu kan, seakan-akan kayak misalkan ketika dia diajak minum, dia misalkan nggak bisa gitu, tiba-tiba ada jadwal atau apa. Betul. Sudah dalam hati saya makanya, mungkin salah satunya itu bantuan dari Allah ya tentunya, doa dan tentunya juga dukungan lingkungan seperti yang tadi disampaikan di poin 1. Ya itulah kurang lebihnya, mungkin banyak kesalahannya. Mantap. Enggak. Ini mah bukan untuk menghukumi mana benar mana salah, justru malah di sini adalah tempat untuk berbagi pengalaman. Kalau saya masalah kegagalan insya Allah banyak. Kalau yang sukses yang yang lain aja. Iya, apa-apa. Saya juga banyak gagal. Gagal apa nih, Pak? Ya, kan gitu dah. Beda. Ya gagal dalam urusan yang lain. Oke, terima kasih Raihan Duyanto. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan antum bisa mencapai cita-cita yang antum harapkan. Mohon doanya juga. Sampai kepada keberkahan. Udah punya calon istri belum? Belum. Oh, belum. Saya nggak mau komen banyak masalah itu lah, Pak. Udah ditanyain banyak orang, jadi nggak enak. Emang? Lo kok saya baru tanya? Kan bukan Bapak doang. Oh, udah yang nanya juga ya. Udah ada. Cuma rencananya mau berapa tahun lagi? Kalau prospek? Nanti nyusul trailernya. Ada trailernya. Ada trailer. Masih rahasia aja. Oke, terima kasih Raihan Duyanto atas kedatangannya di FG Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.